Halo semuanya, perkenalkan saya Jani Putri Marcelin, siswi kelas 11 IPA 1 di Dismas Katolik Santo John Paul II Mokbere. Teman-teman, di sini saya akan memberikan beberapa kesimpulan tentang materi polinomial yang sudah kami pelajari sebagai syarat penilaian kenaikan kelas. Materi yang pertama yaitu pembagian bersusun, di mana bentuk pembaginya itu X kurang K dengan AX tambah B. Kesimpulan dari pembagian bersusun pendek jika dilihat dari kedua bentuk tadi yaitu pembagian ini dapat kita lakukan jika fx berderajat n dan px berderajat m dengan nilai dari derajat m harus lebih kecil dari n, maka hx berderajat n dikurang m dan s berderajat m dikurang 1, di mana keterangannya fx itu adalah yang dibagi, px itu adalah pembagi, hx itu adalah hasil bagi, dan s itu adalah sisanya. Yang artinya bahwa derajat dari pembagi harus lebih kecil dari derajat yang dibagi. Maka dapat kita lihat bahwa derajat dari hasil bagi otomatis mengalami pengurangan dari derajat yang dibagi dikurang dengan derajat pembagi. Dan untuk sisanya itu, otomatis kita bisa lihat bahwa derajat pembagi dikurangi dengan 1. Teman-teman ingin membuktikan, teman-teman bisa melihat dari contoh soal yang ada di internet, dan teman-teman bisa menghitungnya juga. Selanjutnya, tetap sama pembagian bersusun pendek, tetapi bentuknya itu adalah kuadrat, atau AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Untuk kesimpulannya itu tetap sama seperti bentuk sebelumnya, akan tetapi di sini bentuknya kuadrat, di mana koefisien dari x kuadrat atau a nilainya itu tidak sama dengan 0, sehingga pembagian ini, bentuk ini dapat kita faktorkan atau kita tidak dapat faktorkan. Untuk pembagian ini sama seperti biasa bersusun pendek. Selanjutnya ke pembagian honer biasa, di mana bentuknya itu adalah x dikurang k dan ax plus b. Untuk kesimpulannya, pembagi dari cara honer ini atau simetrik mirip dengan penentuan nilai suku, yaitu mendaftar koefisien-koefisien dari suku banyak yang dibagi secara berurutan dari pangkat tertinggi. Selanjutnya sama ke pembagian honer biasa, tetapi bentuknya itu adalah kuadrat atau ax kuadrat ditambah b. Untuk kesimpulannya, pembagian ini derajat 2 ini berbeda dari pembagian jika bentuknya berderajat 1 atau 0, di mana pembagian ini hanya dapat kita lakukan jika pembaginya itu dapat kita faktorkan. Tetapi jika pembaginya itu tidak dapat kita faktorkan, maka cara ini tidak dapat kita gunakan. Pembagian ini dapat dilakukan secara 2 kali, dan untuk menentukan sisa adalah sisa yang kedua x ditambah koefisien dari sisa pertama dikurang perkalian dari koefisien sisa kedua dikali dengan nilai pembagi atau K1. Sebelumnya ada sedikit penambahan. Teman-teman, untuk pembagian honer biasa, jika bentuknya itu adalah kuadrat, maka pembaginya itu kan harus kita faktorkan. Nah, untuk di honer kino ini kebalikan dari honer biasa, di mana kalau misalkan pembaginya itu tidak dapat kita faktorkan, maka kita dapat menggunakan pembagian dengan cara honer kino. Nah, pembagian honer kino ini berlaku untuk pembagi di mana tidak dapat kita faktorkan. Teorema sisa ini digunakan untuk mencari sisa pembagian suku banyak tanpa menggunakan pembagian terlebih dahulu. Yang artinya teman-teman, kita bisa menggunakan rumus untuk mencari sisa pembagian tanpa menggunakan pembagian seperti honer kino, pembagian bersusun, pembagian honer biasa. Untuk teorema sisa jika pembaginya berbentuk ax plus b. Jika suku banyak fx atau yang dibagi berderajat n dibagi dengan bentuk ax plus b, maka sisa pembagian tersebut adalah f dalam kurung min b per a, atau dapat kita tulis dengan S sama dengan F min B per A, yang artinya nilai sisa dapat kita cari menggunakan rumus F dalam kurung min B per A. Selanjutnya ke teorema sisa jika pembaginya berbentuk X min A, X min B. Jika suku banyak Fx atau yang dibagi berderajat N dibagi dengan pembagi yang berbentuk X min A dengan X min B,
maka kita dapat mencari sisa pembagiannya itu dengan menggunakan rumus E sama dengan MX plus N. Pembagian ini menggunakan eliminasi dan substitusi. Ke teorema faktor. Untuk teorema faktor, kesimpulan yang pertama, suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor x kurang k jika dan hanya jika fk-nya itu adalah 0, yang artinya nilai dari fk-nya itu harus sama dengan 0. Jika nilai fk-nya itu bukan 0, berarti fungsi tersebut bukan merupakan teorema faktor. Kesimpulan yang kedua, suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor ax tambah b jika dan hanya jika f dalam kurung min b per a adalah sama dengan 0, yang artinya sama. Kalau misalkan nilai dari f dalam kurung min b per a itu sama dengan 0, jika bukan nilainya 0 berarti bukan termasuk teorema faktor. Selanjutnya ke akar-akar rasional persamaan suku banyak. Untuk kesimpulannya, jika Px adalah suku banyak x kurang k merupakan faktor dari Px jika dan hanya jika k adalah akar dari persamaan Pk sama dengan 0. Disebut akar atau nilai 0 dari persamaan suku banyak Px sama dengan 0. Selanjutnya yang terakhir yaitu teorema Vieta. Untuk kesimpulan dari teorema Vieta yaitu menggambarkan bagaimana jumlah dan hasil kali akar-akar pada suatu persamaan polinomial dapat diperoleh dari berdasarkan informasi-informasi pada koefisien-koefisien pada persamaan polinomial tersebut. Oke, sekian dulu dari video penjelasan saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton.